Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Jais, Prodi Ilmu Politik angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang perjanjian hubungan dan perjanjian internasional. Hubungan internasional, pengertiannya hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional yaitu politik internasional, studi tentang peristiwa, hukum internasional, dan organisasi administrasi internasional. Beberapa pengertian menurut para ahli yaitu Charles, studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 2. Warsito Sunario, studi tentang interaksi antar jenis maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Dan yang ketiga, Tekfi Natihesen, yaitu bagian dari ilmu politik, dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Adapun arti penting hubungan internasional yaitu hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungannya hidupnya. Faktor eksternal, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan kepentingan berbeda, didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dan membina dan menegakkan perdamaian dunia. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dan adapun sarana penting dalam membangun hubungan internasional, asas-asasnya yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum. Adapun faktor-faktor penentu yaitu kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Yang adapun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju semakin memudahkan semua negara mengadakan hubungan kerjasama antar negara lain. Bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 3. Perjanjian internasional. 4. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982, disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1880 tentang Hukum Laut. Adapun pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta mengembangkan persahabatan antar negara dan melakukan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Adapun pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tahap-tahap perjanjian internasional yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bidang hukum publik.
menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Beberapa pengertian dikemukakan oleh para ahli yaitu Profesor Dr. Mojdar Kusumat Madja, yang itu perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Ya, itulah pengetahuan saya tentang materi hubungan dan perjanjian internasional. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.